Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kaifahaluk teman-teman kelas 4. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, untuk pekan ini pelajaran pada hari ini adalah fikih. Insyaallah kita Ustadz akan menjelaskan apa yang ada di dalam bundel hari ini. Bagi teman-teman yang sudah memiliki bundel, silahkan dibuka bundelnya, kemudian dibuka tentang pelajaran fikih. Dan untuk hari ini materi kita adalah tentang keutamaan saum atau keutamaan puasa. Sebelum kita masuk ke dalam isi materi, kita masuk dulu ke dalam keterkaitan materi dengan tema. Puasa atau saum merupakan tempat pembinaan bagi setiap muslim untuk membina dirinya, di mana masing-masing mengerjakan amalan yang dapat memperbaiki jiwa, meninggikan derajat, kemudian juga memotivasi untuk mendapatkan hal-hal yang terpuji dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak, ya. Jadi dengan kita saum, maka itu akan membina diri kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita, kemudian meninggikan derajat kita, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memotivasi diri kita untuk mendapatkan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang baik, serta menjauhkan diri kita dari perbuatan yang dapat merusak diri kita, perbuatan maksiat dan lain-lain. Kemudian juga memperkuat kemauan, meluruskan kehendak, memperbaiki fisik, menyembuhkan penyakit, serta mendekatkan seseorang kepada hambanya, seorang hamba kepada Robnya, dengannya pula berbagai macam dosa dan kesalahan akan diampuni, berbagai kebaikan akan semakin bertambah dan kedudukan pun akan semakin tinggi. Jadi dengan kita saum itu juga akan melatih fisik kita, memperbaiki fisik kita, melatih fisik kita, ya, secara tidak langsung. Kalau teman-teman ingin diet bisa dengan saum, tapi pastikan jangan sampai niatnya hanya untuk diet saja. Pastikan kita saum niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala, bukan hanya sia-sia urus saja, tapi juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Silakan dilihat isi materinya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan puasa sepanjang bulan Ramadan. Jadi puasa yang paling wajib adalah puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita tentang puasa Ramadan ini bagi setiap muslim. Kemudian padanya dimulai penurunan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan ketaatan, pendekatan diri, kebaikan sekaligus sebagai bulan pengampun, rahmat dan keriduan. Padanya pula terdapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung. Kenapa? Di saat bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang mana pada saat ini Al-Quran menjadi sebuah pedoman, petunjuk bagi kita agar kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat, ya. Kemudian juga pada bulan Ramadan tersebut, di mana bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahala, kemudian Allah bukakan sebesar-besarnya pintu ampunan, penghapusan dosa, ya. Ketika kita berada di bulan Ramadan, maka manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, karena bulan-bulan tersebut sangatlah agung, sangatlah besar manfaat dan segala sesuatunya sangat besar, ya. Kemudian juga puasa merupakan sarana yang paling tangguh untuk membantu memerangi hawa nafsu serta menekan nafsu syahwat, sekaligus sebagai
sarana pensucian jiwa dan pemberhentiannya pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini merupakan salah satu cara yang sangat bagus, yang sangat baik untuk apa? Untuk membantu diri kita, tubuh kita untuk terhindar dari hawa nafsu. Biasanya kita ketika bukan di bulan Ramadan, kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Sholat mengakhirkan, kemudian sholatnya main-main. Ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang seperti itu. Kemudian juga lalai dalam memurojaah Al-Qur'annya. Kemudian juga di luar bulan Ramadan teman-teman bermaksiat, misalkan nyanyi-nyanyi lah, kemudian menghabiskan waktu untuk bermain game. Maka ketika bulan Ramadan adalah sarana untuk kita melawan hawa nafsu tersebut. Kita akan mengurangi untuk bermain game, fokus untuk beribadah, baca Al-Quran, murojaah, kemudian ngaji dan segala macamnya. Ya. Nah, di mana dia akan menahan lisannya dari berbicara sia-sia, mencela serta menyerang kehormatan orang lain, berusaha menyebar ghibah, kemudian namimah yaitu mengadu domba ya. Jadi biasanya orang itu ketika selain bulan Ramadan, mulutnya sembarangan ngomongnya, suka ngatain temennya jelek lah seperti itu ya, atau enggak ngata-ngatain dengan nama orang tua ya, manggil-manggil nama dengan nama orang tua. Kemudian juga suka mengadu domba, misalkan antara A dengan B, kamu nggak suka A dan B berteman, kamu bilang ke si A, tuh si B ngomongin kamu gini, ngomong kejelekan, padahal si B nggak ngomong seperti itu. Kemudian kamu ngomong ke si B, si A ngomongin kamu gini, kejelekan seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? A dan B akhirnya berantem. Nah, ini namanya mengadu domba ya. Dan itu tidak boleh. Kemudian juga puasa juga dapat menundukkan tipu daya, mengkhianati kecurangan, muslihat, serta mencegah upaya melakukan perbuatan keji, memakan riba, menyuap, serta dan memakan harta manusia dengan cara batil, serta berbagai macam penipuan. Jadi dengan berpuasa ini insya Allah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita benar-benar menjalankan puasa tersebut karena niatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan kita untuk menahan hawa nafsu kita dari perbuatan apa? Dari perbuatan menipu, kemudian seperti tadi mengadu domba orang lain, kemudian ghibah, ngomongin orang lain di belakangnya. Kemudian apalagi? Riba, memakan uang riba, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan keji yang tidak baik. Misalnya teman-teman suka jahilin rumah tetangganya, digedor-gedor pintunya atau enggak dipencet bel kemudian kabur, seperti itu. Ya. Maka dengan berpuasa, dan ketika berpuasa kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan kita untuk menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan tersebut. Ya. Paham? Paham insyaallah ya. Kemudian juga selain itu puasa juga mendorong seseorang muslim untuk segera mungkin mengerjakan perbuatan baik itu sholat maupun zakat dengan cara yang benar serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh syariat. Dia juga akan berusaha mengeluarkan sedekah serta melakukan hal-hal yang bermanfaat, berkeinginan keras untuk memperoleh rezeki yang halal dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan keji. Jadi insya Allah ketika kita berpuasa, kita akan mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sholat tepat waktu, ketika sudah azan segera kita ke masjid, kemudian setelah qomat kita langsung masuk shaf dan fokus untuk sholat ya. Ketika orang tua meminta tolong, kita segera untuk membantunya ya. Insya Allah ketika kita berpuasa, Allah akan memudahkan hal-hal tersebut ya. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu
anin nar sab'ina kharifan, yang artinya adalah barang siapa melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Bayangkan, neraka sama kita dijauhkan selama 70 tahun perjalanan dalam 1 kali puasa. Kalau kita puasa 30 hari kali 70 berapa? 3 kali 7 ya, sekian lah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menjauhkan diri kita dari api neraka. Bayangkan orang-orang yang ketika nanti di akhirat akan didekatkan oleh matahari ya, sehingga manusia tersebut akan bercucuran keringat, bahkan sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri ya. Ketika kita berpuasa, Allah akan memberikan kita keringanan, menjauhkan kita dari siksa api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Lama ya, dan jauh. Lama dan jauh. Kemudian juga ada dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW bersabda, inna fi jannati baban yuqalu lahu ar-riyanu yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqulu aina shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu u'liqo falam yadkhul minhu ahada, yang artinya adalah sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Jadi surga itu ada beberapa pintu ya, dan juga ada nama pintunya itu Ar-Rayyan. Nah, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Kemudian mereka yang berpuasa pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Jadi dalam hadis ini menceritakan bahwasanya surga itu ada beberapa pintu, ada pintu Firdaus, kemudian juga ada pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini khusus di dalamnya adalah orang-orang yang suka berpuasa, khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yang suka berpuasa. Orang-orang yang tidak suka berpuasa tidak akan masuk ke dalam pintu surga ini, ya, melalui pintu yang lain. Jadi nanti teman-teman akan berkumpul bersama orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang suka berpuasa, ketika teman-teman menjalankan puasa dan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan ini. Dan pintu ini tidak akan ada orang pun yang bisa masuk selain orang yang suka berpuasa ya. Seperti itu. Kemudian juga ada hadis lagi dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital, yang artinya adalah saum adalah benteng, pondasi ya, yang akan menghalangi kita dari api neraka sebagaimana perisai seorang di antaramu yang membentengimu dari pembunuhan. Jadi kalau dulu itu ketika zaman Nabi Muhammad SAW perang, apa yang digunakan? Rompi baja ya. Ada yang rompi baja, kemudian juga ada yang yang pakai besi, rompinya pakai besi ya. Itu agar apa? Agar ketika kena pedang ya, kepotong pedang gitu, itu tidak akan tembus, pedang tersebut akan terkena rompi tersebut dan tidak akan tembus ke dalam kulit. Nah, puasa pun seperti itu, diumpamakan sebagai sebuah benteng yang akan menghalangi seseorang dari sebuah pembunuhan ketika ditusuk atau ditebas oleh pedang. Seperti itu. Baik, itu saja yang disampaikan pada materi hari ini.
Di sini tugasnya teman-teman jangan lupa untuk menulis nama, kemudian kelasnya, ya. Kemudian juga tugasnya adalah sebutkan keutamaan saum yang kamu pahami dari materi tersebut. Dari materi yang tadi Ustadz sampaikan, teman-teman silakan ambil kesimpulan dari keutamaan saum apa saja sih. Misalkan keutamaan saum, Ustadz contohkan satu ya. Menjauhkan diri kita dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Itu salah satu contoh dari keutamaan saum, dan masih banyak keutamaan yang lainnya yang bisa teman-teman tuliskan di dalam lembar ini. Baik, itu saja yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk memahami materi ini, dan juga memudahkan kita untuk mengikuti atau menjalankan ibadah puasa, membiasakan diri untuk berpuasa, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang berlipat-lipatnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata, karena manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Baik, Ustadz cukupkan pada pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.